Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tala Laksita dengan NIM G00239191 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal anatomi 2.3 saya. Jadi pertama, saya akan membacakan LO-nya. Jadi Bang Sopo itu datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit dan langkahnya pendek. Badannya membungkuk dan tangannya kadang bergerak tak stabil. Jadi A itu ada apa kemungkinan penyakit kelainan dari Bang Sopo. Lalu yang B itu ada di mana letak anatomi dari kelainan organ tersebut, dan yang C itu adalah anatomi dari organ dari pons, medula oblongata dan juga cerebellum. Lalu yang pertama itu ada kemungkinan Bang Sopo itu terkena Parkinson disease. Nah, Parkinson disease ini merupakan kerusakan dari atau hilangnya sel-sel saraf di bagian otak yang disebut dengan substansia nigra yang bertanggung jawab untuk memproduksi dopamin. Nah, dopamin itu adalah neurotransmitter yang penting untuk mengontrol gerakan. Nah, gejalanya itu kayak tremor, bradykinesia, rigiditas, dan juga gangguan keseimbangan seperti yang tadi Bang Sopo alami. Lalu selanjutnya ada substansia nigra. Nah, substansia nigra ini juga dikenal dengan black nucleus. Nah, dia itu struktur berwarna gelap yang ada di mesencephalon. Nah, warna gelapnya itu berasal dari jumlah neuron yang tinggi yang mengandung zat neuromelanin. Nah, terus habis itu dia itu ada dua pars, ada pars compacta dan juga reticulata. Yang pars compacta ini dia lebih besar dari pars reticulata, terus dia terdiri dari kelompok sel-sel saraf yang padat. Fungsinya itu adalah menghasilkan dopamin dan merupakan sebuah neurotransmitter yang penting untuk kontrol gerakan otot. Lalu ada pars reticulata, dia itu lebih tipis dan memiliki struktur yang lebih longgar. Terus habis itu dia itu fungsinya untuk mengatur aktivitas motorik dan juga mengirimkan sinyal keluar dari substansia nigra. Lalu selanjutnya, yang tadi itu, yang substansia nigra itu, dia itu punya peran yang penting juga dalam ganglia basal. Dia itu terlibat dalam pengaturan gerakan otot halus, koordinasi gerakan, dan juga fungsi kognitif. Nah, dia itu kalau misalnya mengalami kerusakan, dapat menyebabkan gangguan gerakan kayak yang tadi, Parkinson disease itu, yang dialami oleh Bang Sopo. Lalu selanjutnya ada pons. Nah, pons ini terletak di anterior dari cerebellum dan menghubungkan medula oblongata dan juga mesencephalon. Itu dia seperti biasa disebut sebagai jembatan yang menghubungkan hemisferium cerebelli kanan dan juga kiri. Nah, dia itu ada dua pars, ada pars basilaris pontis dan juga pars tegmentalis pontis. Nah, yang basilaris pontis ini dia nervus kranial yang keluar dari pons, terus habis itu bagian itu ada brachium pontis dari nervus trigeminus, lalu ada sulcus bulbopontinus itu dari nervus abducens, dan angulus cerebellopontinus dari nervus facialis, dan juga angulus cerebellopontinus juga itu dari nervus vestibulocochlearis. Jadi dia ada dua. Lalu dari pars tegmentalis pontis itu dia dari colliculus facialis, terus ada genu interna nervus facialis dan juga nucleus nervi abducens. Lalu dari stria medullaris itu dia ada tempat nucleo vestibularis, cochlearis dan juga sapphila torius. Lalu selanjutnya medula oblongata. Nah, medula oblongata ini ada bagian ventral dan juga dorsal. Kalau bagian ventralnya itu dia ada piramis, itu merupakan penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis. Lalu ada oliva, itu merupakan penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Terus habis itu ada sulcus ventrolateral. Itu atau anterolateral itu dilewati oleh nucleus nervi vagus. Lalu ada decussatio pyramidum yang memisahkan traktus piramidum. Selanjutnya ada anatomi dari cerebellum. Nah, cerebellum itu atau otak kecil itu bagian dari otak yang terletak di inferior dari lobus occipitalis dan posterior dari pons dan medula oblongata. Nah, dia itu bagiannya ada arsi cerebellum, dia itu pada lobus floculonodularis dan juga lingula, mengandung nucleus fastigius untuk keseimbangan. Lalu ada paleocerebellum, dia itu pada lobus anterior, terus itu dia mengandung nucleus emboliformis et nucleus globosus untuk tonus otot. Lalu ada
neocerebellum, dia itu pada lobus posterior, dia itu mengandung nucleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan juga berkoordinasi dengan cerebrum. Lalu fungsinya itu tadi udah dibahas beberapa, tapi, biar lebih detail lagi, fungsi yang pertama itu arsi cerebellum, dia itu untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin, dan juga stimulasi terhadap suhu. Lalu ada paleocerebellum. Paleocerebellum itu untuk mengendalikan otot-otot gravitasi dari tubuh, lalu yang terakhir itu ada neocerebellum. Nah, neurocerebellum itu untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama, yang memerlukan pengawasan dan penghentian, serta gerakan halus di tangan. Baik, sekian, Inhal Anatomi 2.3 dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.